Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kira kau hanya bertanya terus. Kalau bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Kawan-kawan maaf ya, muka saya agak lusuh karena hitam gara-gara mencangkul ya. Maklumlah. Ini juga hitam semua ya, hitam. Oh ini kena apa ya? Pokoknya ada hitam lah ini semua. Ada bedanya. Sini putih, sini hitam. Gara-gara mencangkul untuk membangun rumah anak terang itu biar cepat. Penimbunan samping sama depan, tadi baru depan selesai, samping belum. Aku heran tukang kaca, aku udah datang kemarin, sekarang nggak datang udah 2 hari. Apakah mereka banyak proyek, ya dibagi-bagi ya. Memang tempat itu terkenal murah, jadi ya banyak orang ngasih job sama mereka, sehingga mungkin seperti itu ya. Entahlah, tak gimana itu, tapi nggak apa-apa, sambil dia memberi aku menarik napas, ya, untuk mengumpulkan kekurangan dananya ya. Ya, saya lanjutkan lagi kawan-kawan. Malam ini saya buat judul HMC ketakutan dan bintang nomor WA Ibu Sarah. Ibu Sarah namanya, istri Pak Saiful Ibrahim. Tujuannya untuk ya lobi-lobi perdamaian. Aduh. Sebenarnya HMC jangan berkecil hati. Kenapa? Karena yang melaporkan orang Kristen. Kalau orang Kristen santai ya paling kau 2 bulan, 3 bulan tipiring. Tapi kalau orang Kristen, itu baru bahaya kawan. Bertahun-tahun bila perlu sampai membusuk di penjara. Ya maksudnya. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu WA si maniak ini ya. Saya bilang dia maniak, kerjanya menghujat Kristen. Katanya dia punya cita-cita mau menghancurkan ke orang Kristen kalau dia sudah kaya raya sekaya Doni Salmanan itu mungkin ya, atau yang lain-lain lah. Ini ya. Jam dulu ya. Nah ini kita buka dulu WA. Nah, ini WA dia. Dia tadi permintaannya untuk menghapus 3 saat itu viral ancaman itu. Datang setelah dia berada di Amerika Serikat. Saya pun minta maaf mengungkap pengancamnya. Untung saya kemarin, ini yang dipiralkan dia. Kerjaan lu itu provokasi nggak jelas kan. Dibilangnya aku provokasi kawan. Padahal dia menyuruh orang untuk membunuh. Masa itu nggak provokasi, dibilangnya itu pujian. Kan goblok kawan. Aku bilang ini, terkenal kau jadinya. Nggak apalah. Kan jadi top kau dan Udin belum tentu pulang. Emang you katanya kan. Pengen terkenal kata dia kan di sini. Kalah ini apa masalah, lambat sekali karena hujan di kawan. Jadi agak lambat ya apanya internetnya. Nah ini ya, kurang ajar. Udah tunggu katanya, tunggu. Ya ini ya. Ini siapa ini. Emangnya you pengen terkenal katanya kan. Jadi aku jawab begini, aku kecilkan dulu nih. Kadang terlalu besar dia. Sabar ya kawan-kawannya. Ini kulihat tak apa-apa ini sekarang nih. Emang kau katanya ingin terkenal kata dia kan. Jadi ya sebentar. Setelah itu apa yang terjadi? Ini. Jadi aku bilangnya begini. Ya. Kadang lucu-lucu aja sama si Wadul ini. Emang you pengen terkenal? Bilang saja kau ingin terkenal, malu-malu. Santai sajalah, Udin tak pulang, selamat kau. Dia pulang, kau makin terkenal. Masalahnya kamu fitnah kayaknya. Minta dulu nomor istrinya. Aku ndak fitnah, itu kan isi videomu. Nomor istri siapa? Gua bilang yang bisa temukan dia. Ya kan sama aja dia mengirim katanya pembunuh bayaran, disangkal dia ya, padahal jelas kalimat itu. Gak ada ku perintahkan, itu kan karena semua suruh Bu Josi cari dia. Ada Bu Josi yang mulutnya kayak pelacur itu ya, yang ribut kali bilang kelamin itu. Itulah dia. Pesundal itu. Ada kau bilang apa kita kirim pembunuh bayaran? Ada kau bilang pemberi malah Bu Josi ini bukan, tak tahu entah itu tidak, tapi kayak itu dengar. Aku bukan yang bilang Bu Yosi yang ini, Bu Yosi yang lainnya, yang kemarin di Zoom mereka yang bilang kelam itu loh. Itu bertanya kepada Gus Handi kan ya terserah lu kan emang tukang fitnah demi konten.
Kita kirim, kau bilang. Jadi dia sekarang sudah gusar, dia membela diri. Apa kita kirim itu narasi tanya, apa statement katanya. Wah, mau bertanya, mau apa, tetap aja sama. Kau tukang fitnah, mana kau bilang semua Kristen penghujat. Aku bilang kan, kau tukang fitnah, aku bilang sama si Julius ya. Katanya, aku mengatakan semua Kristen punya tukang hujat. Biar ahli bahasa yang tafsir sebagian besar katanya. Sebagian besar kok jadi seluruhnya kawan-kawan. Dan berdasarkan data itu mayoritas kayaknya. Memang itulah kelincahan bibirnya si Julius kalau untuk berbalas pantun. Dan ya begitu-begitulah kawan. Intinya sekarang dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia berdoa siang dan malam agar Saifuddin Ibrahim tidak pulang ke Indonesia. Karena begitu Saifuddin Ibrahim mendarat, maka dia pasti sudah dipepet. Dan ketika dia dipepet, dia akan buat laporan untuk si Julius. Jadi aku bilang, santai aja lah kau Julius. Aku bilang ya, hukum itu kan hanya berlaku bagi minoritas. Bagi mayoritas paling nanti kau dibuat 5 bulan. Contoh barang sudah ada kawannya. Lu aja. Itu kan yang di KUHP itu kan hukuman maksimal. Kalau nanti dibuatnya yang minimal. Selalu aja aku bilangnya. Jadi ya itulah kawan-kawan bahwa dia sekarang sudah membuat judul-judul baru untuk menggiring-giring opini ya. Tapi ya kita bukan orang bodoh ya yang bisa dia mau dia bilang-bilang apa saja. Karena itu memang sudah dia ucapkan. Nah kawan-kawan, bagaimana tentang perkembangan Pak Saifuddin ini? Saya juga dapat teror ini. Gara-gara saya sering mengulas kisah Pak Saifuddin ini. Padahal kalau mereka cerdas, tujuan saya itu jelas ya kawan-kawan, apa yang tersirat, apa yang tersurat ya. Tapi karena otak-otak mereka ini isinya kotoran, orang Kristen juga ini kawan. Dia langsung bilang begini. Ya, aku pun jadi heran dia. Diambilnya video, saya nggak tahu video siapa. Prediksi Rudi Yohanes tepat pendeta Saifuddin Ibrahim ceroboh. Bukan dulu ya, banyak kali orang buat judul-judul film. Judul-judul YouTube ini aku nggak tahu itu kawan. Semua menimpa ke aku pula, seolah-olah aku ini di sini sebagai apa ya? Tunggu ya, kuliahkan dulu sama kan. Ini matikan suaranya, ini penyakit ini. Sabar ya kawan-kawan ya. Ini kuliahkan dulu iklan. Malah iklannya nggak bisa lewat. Unik-unik aja nih sekarang ini. Udah. Sabar ya. Ejotea. Siapa Ejotea ini? Aku nggak tahu ya. Dia membuat seperti itu. Ejotea ini siapa pun nggak tahu. Ya. Biarlah kalian lah yang tahu itu ya. Ini dia. Sabarku lewati dulu iklannya. Lama kali lewat. Apa-apa aja. Nah ini. Siapa Ejotea ini aku nggak tahu ya. Ya biasalah orang. Kita nggak boleh apa-apa ya. Jadi aku dikirimi link ini. Kawan-kawan yang punya Ejotea. Ya. Prediksi Rudi Yohanes tepat pendeta Saifuddin Ibrahim ceroboh katanya kan. Nah kita lihat dulu ya. Nanti banyak juga prediksi-prediksi orang lain lagi. Nah ini. Inilah Ejotea. Saya nggak tahu siapa yang punya Ejotea ini. Yakinlah saya nggak tahu. Tapi dia bawa sama saya nggak keberatan. Apalagi ini. Apa yang kok lambat kali ya? Nah, saya tidak pernah merasa keberatan, malah saya senang. Kenapa? Misi saya memang begitu kawan. Apa yang pembicaraan memang harus dibicarakan ya. Ini nih. Saya nggak tahu siapa Ejotea ini. Itulah intinya. Bahwa dia membuat sebuah video tentang prediksi. Prediksi apa saya nggak tahu, kayak erek-erek aja. Bisa jadi ini juga si Julius ini kan dia pandai kali kawan. Bersembunyi-sembunyi ya. Lihatlah cara membuat judulnya sama ini ya. Ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Tapi saya bilang tolong hargai juga. Jangan di muka publik Anda bidat-bidatkan saya. Sabar. Saya nggak tahu ini akhir-akhir ini internet saya lemot gara-gara hujan. Di sini kayak gitu kalau hujan kawan ya. Nah ini.
Jadi ini saya nggak tahu Ajo Tea. Kalau Ajo itu panggilan orang Padang, Tea itu bahasa Sunda ya. Itulah. Nah ini kawan. Jadi jangan apa-apa ditimpakan sama saya, apa-apa ditimpakan sama saya kawan ya. Demikian. Nah inilah prediksi-prediksi orang di dalam dunia maya. Nah kawan itu datang ke marah-marah, kasihnya link itu, terus dia marah. Tak usahlah kau bahas ulas masalah Saiful Ibrahim, diam saja mulut kau lebih bagus katanya kan. Jadi kan lucu kawan. Disuruhnya mulutku diam aja. Itu lebih bagus katanya. Sementara mereka kemarin mengulas MKC itu sena udel mereka. Dia ini kan pendukung Paul Zak. Nah ini. Namanya si RP di situ si ini ya. Tak usahlah ini kan. Bah, kau lagi santai bro. Bah, kau lagi ku bilang santai bro. Yang lebih bagus mulutmu diam. Ketawa aku. Mulut pembual demi konten kan. Ketawa aku. Kau ulas-ulas terus jadi blunder katanya. Tenang kau di boncengan tolor. Aku bilang. Nanti dia sudah berapa kali kau ulas tolornya bapakmu. Aku ketawa, dia tetap marah. Aku ketawa, dia marah. Akhirnya aku bilanglah tolor, diam kau di boncengan. Aku bilang kan. Jadi kawan-kawan, banyak orang ini gak ngerti aku. Sakit-sakit jiwa. Apa salah aku membahas ketika mereka itu kan anggota Paul Zang. Waktu itu aku komentari Paul Zang, dia marah-marah itu sampai berapa hari, berapa malam dia ngejar aku terus lihat WA ya. Ya begitulah anggota Paul Zang. Ya aku bilang, aku bilang di situ lah, dewa kau, nabi kau kan sudah membuat komoditi MKC itu, aku bilang. Kok kau nggak marah-marah, aku bilang kan. Ya begitulah akhirnya kawan. Akhirnya panas-panasannya. Kawan, dalam kasus Saifuddin Ibrahim ini kawan, saya tidak melihat dia sebagai sosok penghujat, penghina, bukan itu yang saya lihat kawan. Ya. Yang saya lihat beliau ini memiliki sebuah misi. Apa misinya? Tak mungkin dia ujuk-ujuk pergi ke luar negeri misinya hanya untuk liburan. Enggak lah kawan. Wah langsung dibahas si telur itu tadi yang gue kirim ya. Jilat dulu bibirmu sebelum ngoceh, tak perlu bicara gimmick-gimmick dan yang remeh-temeh. Harusnya sama apologet perlu kata-kata proteksi, tidak perlu membuat pernyataan yang bisa membuat blunder. Aku tak pernah buat blunder kok. Yang membuat Saifuddin Ibrahim bicara itu kawan, mau bikin carok sama Mahfud MD, bukan aku. Dia yang ngajak carok. Dan itu sudah diulas oleh pipa kompor. Jadi kok aku yang disalah-salahkan, jalannya dari mana? Aku itu sudah dibuat orang, tentu aku akan berdiri di situ. Tujuannya apa kawan? Kalian harus paham. Ada teknik yang kulakukan, ya kalau orang bilang menggiring opini, sebenarnya aku nggak menggiring opini. Tapi aku mencari celah, bagaimana aku biar ideku melalui apa yang terjadi. Dan gitu, ideku itu apa? Bahwa pengikut Tuhan Yesus tidak boleh melaporkan seseorang karena di KUHP tidak ada dikatakan menghina Tuhan Yesus kena pasal sekian, tidak ada. Menghina Bapa di sorga kena pasal sekian, tidak ada. Menghina Bible di pasal sekian, tidak ada. Tapi menghina agama ada. Agama itu bernama Kristen. Kalau Kristen yang dihina, baru kalian laporkan. Contoh, dihinalah Kristen Katolik, gereja. Yang berhubungan dengan Kristen hanya gereja. Sama apa? Gereja baru tata ibadah. Hanya itu aja kawan. Yang lain tidak ada. Yesus itu bukan Kristen. Bapa di sorga bukan Kristen. Goblok kok kalau bilang Bapa Kristen. Bapa di sorga Kristen. Bible itu bukan Kristen. Paham ya? Pahami dulu. Sudah. Jadi yang mau saya sampaikan di situ. Bahwa kalau kau menghina Bapa di sorga, menghina Yesus, menghina Bible itu. Yesus mengajarkan apa? Berbahagialah. Arti berbahagia apa? Bergembiralah. Jadi kalau orang Kristen dihina, bukan orang Kristen. Bapa di sorga, Yesus dihina dan Bible dihina. Kita harus berbahagia. Itu perintah. Tidak bisa kau lawan. Bagaimana cara berbahagia? Ya bersuka cita. Paham? Artinya kita kepenuhan Roh Kudus. Nah, kalau dunia ini, kalau kaum keledai liar, bani-bani batu, itu beda lagi. Kalau nabinya dihina,
Tuhannya dihina, kitab sucinya dihina, mereka kemasukan iblis dari gua-gua. Itu sebenarnya mau saya sampaikan. Simple. Tapi harus ada alasan saya menyampaikan. Itulah kasus Saifuddin Ibrahim. Artinya apa? Di situ Saifuddin kan ingin mengejar Pak Somad. Saya bilang nggak perlu dikejar. Kita orang Kristen disuruh berbahagialah, bergembiralah. Kan itu maksud saya. Tetapi kaum-kaum keledai liar, saya nggak bilang agama keledai liar. Bani-bani sembah batu, beda. Karena Tuhan mereka itu batu. Ya, nabi mereka juga itu nabi palsu. Kitab suci mereka tentu kitab suci palsu. Karena palsu semuanya, mereka tidak punya kuasa. Jadi mereka harus kemasukan hantu-hantu, setan-setan dari goa-goa. Loh, saya kan sudah bicara ke Kristen. Itulah tekniknya, kawan. Saya buka sedikit ya. Jadi saya bisa berbicara punya landasan. Tidak perlu kalian marah kalau Yesus dihina. Nah, paham ya? Tapi banyak yang nggak paham itu, kawan. Baru yang kedua. Pak Saifuddin kan kondisinya di Amerika, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia, Pak Saifuddin pun aku pikir tidak berani bilang 300 ayat itu diganti. Tidak berani. Dia pun berpikir. Tak akan berani dia mengajak Pak Mahfud Caro. Nggak akan berani. Di Indonesia ya. Nah, si kepala botak ini, dia kepala si botak semua ya. Marah-marah sama aku. Kau nggak tahu dulu aja kau diboncengan. Kalau dia sampai diancam mati, dia tinggal minta suaka. Kan dia di luar negeri, bukan di dalam negeri. Paham ya? Dan orang Amerika tak mau mengurusi penistaan agama. Kecuali dia mau jadi teroris, melawan pemerintah, ini baru. Paham ya kawan? Nah, setelah kalian paham kawan, apa yang bisa kita sampaikan di situ? Ya sampaikan sajalah. Tetapi ingat jangan menista agama mereka. Ya kita nggak menista. Ketika saya bilang dunia ini keledai liar, bani penyembah batu, itu kan tidak menunjuk satu agama. Memang ada agama penyembah batu kan tidak ada. Mau orang itu kau bilang penyembah batu mana mau? Ya kan? Mereka kalau nabinya, kitab sucinya Tuhannya dihina kemasukan iblis dari goa-goa. Karena menurut ajaran Kristen, iblis itu di goa-goa, setan-setan, hantu belau. 2 Petrus 2 itu kan ada itu kawan. Ada nggak masih ya kok kulihat? Kucing ini pun sudah mulai kawin. Aku buka dulu ya. Di goa-goa 2 Petrus. Jengkel. Kalau kucing ini sudah mulai musim kawinnya. Ya. Nabi palsu kan. Ayo ayat 4. Aku buka dulu sama kalian. Jadi aku tidak ada di sini menista. Tetapi memang Pak Saifuddin kan sudah ngomong. Nggak bisa lagi ditarik itu. Dan FIFA kan mengulas. Sayang kalau nggak kulakukan sesuatu di situ. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Gurunda itu guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kalian lihatlah si gurunda itu ajarannya sesat. Dan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian. Segera mendatangkan kebinasaan asli mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka kan si hawa nafsu itu kan guru-guru palsu. Ya kan, nabi-nabi palsu, suka kawin-kawin, itu kan. Nafsu itu, karena ajaran nafsu itu menurut sini, ya itu guru palsu. Saya bicara Bible ya, jangan ada merasa, nabi kami misalnya nafsunya kuat, itu enggak urusanku. Urusanku aku hanya bicara ini, bahwa nabi-nabi palsu, itu nafsunya gede ya. Maunya dia kawin-mawin setelah Yesus datang, Yesus mengatakan tidak bisa ya. Dan mereka jalan kebenaran akan dihujat. Betul kawan. Jalan kebenaran itu dihujat. Yesus kan mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka nabi palsu datang seolah-olah nabi palsu itulah jalan kebenaran. Tidak. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita jempol belaka. Jelas sekali jadi kawan. Kan cerita-cerita orang Eropa. Orang di dalam goa itu kan ada tertidur ya berapa ratus tahun. Itu kan cerita-cerita dongeng itu rakyat. Baru cerita bermimpi dia kan. Pergi kayak lagu siapa itu si Sidin naik kerbau ke bulan. Jadi dibuatkan dalam Alkitab ini. Jadi kalian gak usah takut kawan. Itu isan jempol belaka itu ya. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda.
Ya, kan sudah kita ceritakan sunat itu pasal 34 Kejadian itu ya. Dibilang apa? Memang mereka sunat, api itu dibinasakan. Karena mereka pengikut penjahat kelami. Karena ada dibuat Kejadian 34. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Nah, ini kan malaikat-malaikat yang berbuat dosa ini pertama itu si ular naga atau setan. Atau si Satan ya, baru pengikutnya malaikat-malaikat yang ditariknya itu namanya malaikat pendosa, itulah namanya setan-setan, hantu belau di situ semua. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di dalam goa-goa itu memang ada malaikat. Kita nggak boleh sangkal. Alkitab juga menjelaskan ada malaikat di dalam goa itu. Tapi itu adalah malaikat-malaikat pendosa atau setan-setan, genderuwo, iblis, hantu belau. Jadi menurut Bible, saya bicara Bible, aduh. Jangan kalian baperan. Kalau ada orang, itu kan perikopnya kan mengenai nabi-nabi palsu. Kalau ada orang mengaku nabi di dalam goa bertemu malaikat, itu nabi palsu. Yang ditemuinya bukan malaikat tetapi hantu belau, genderuwo, setan-setan, iblis. Menurut 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Jadi kalau ada orang merasa baperan, itu bukan urusanku. Itu kan derita dia. Urusanku aku menjelaskan Bible. Bahwa di Bible dikatakan, nabi-nabi palsu itu datang dengan nafsunya yang gede. Sudah dibilang nafsu birahi, nafsu apa kan gede itu ya. Kan begitu kawan. Dia membelokkan jalan keselamatan, katanya, menyesatkan banyak orang. Kan banyak orang tersesat kawannya. Dibuat nabi-nabi palsu. Sudah paham ya? Jadi jangan kalian salah-salahkan saya. Saya nggak ada urusan di situ. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan kasus Pak Saifuddin Ibrahim? Apakah saya bisa menyiarkan ini? Bisa. Kok bisa sang debat? Loh, kan kelihatan dari Pak Saifuddin ini, kita tonton. Keinginan beliau, ucapan beliau itu disampaikan ke seluruh pihak. Ke seluruh bangsa, ke seluruh negeri. Nah, aku buka dulu Pak Udin ini ya. Nah, sabar kawan. Panggilannya Pak Saif, Pak Udin, atau Ibrahim. Kan bisa Saifuddin Ibrahim, bisa aja Pak Udin, bisa Pak Saif. Bisa Pak Udin. Nah, macam lah itu. Sabar ya kawan, ini agak gak ngerti aku akhir-akhir ini. Bah, kok malah ke sini gua. Tunggu. Sorry kawan. Sorry. Apa yang terjadi terhadap internetku? Dan kali mau akhir bulan belum bayar. Waduh, gimana lah aku bayar internet ya, internet, listrik hampir 1,5 juta ya. Ini banyak ini karena di atas kan kita ada gereja ya. Belum lagi tukang Sabtu. Wah, pening ria. Sabar ya kawan-kawannya, aku buka dulu Saifuddin. Aku hanya membantu misi Saifuddin. Aku hanya membantu misi Pak Saifuddin Ibrahim saja. Format yang lain. Jadi kalian jangan baperan dong. Lihatlah, kalau Pak Saifuddin itu ketakutan, tidak ingin dia post, pasti dia sudah menutup seluruh channel dia. Tapi ini kan tidak ya. Nah ini kan, yang bacok itu dikira si rambut peluncur itu, aku yang membuat. Ini kan dari FIFA. Panas pendeta Saifuddin tantang Mahfud MD, duel carok. Kan bukan aku kan. Datang dia, wah jangan kau sebar-sebar. Orang sudah tersebar. Isi kepalanya kan kotoran. Dikiranya ini masih didiam-diamkan. Tidak bisa. Ya. Sebut dirinya hanya bela kaum minoritas. TV One. Oh TV One yang menyebar-nyebarkan ini juga mengangkat. Pendeta Saifuddin kerja anak kandungnya sendiri. Lombok multimedia. Oh ini bukan anaknya ini.
Ini si bibir setan. Si Kainama. Oh, aku buka dulu apa ucapan si telur ini ya. Si Kainama ini gayanya selangit. Aduh, dia ini penghujat Kristen. Untung aja di KUHP nggak ada dikatakan dilarang menghujat Kristus. Menghujat apa? Hanya di situ kan dilarang menghujat agama. Ya, dia nggak pernah menghujat apa namanya itu, nama pendetanya, gerejanya, nama gerejanya. Ya, nggak bisa kita laporkan apa yang mau kita laporkan. Makanya aku bilang, dakwaan kepada si Yaya Walon itu keliru, kabur. Ya. Nah ini, sabar ya kawan. Pokoknya, apalah internetku ini putar dia, aduh. Berarti agak susah ya. Sabar ya kawannya. Baru putar-putar dia, nggak ngerti aku apa yang maksudnya putar-putar ini. apa buffering atau apa ya, aku tutup lagi yang berat ya. Karena aku lihat-lihat kawan, nggak ngerti apakah karena sudah bulan tua maka internetnya sudah mulai putar-putar, bulan muda kencang lagi. Aduh, wah kena strike pula ini ya, gara-gara si Lombok multimedia ini. Kulihat dulu lah, ada nggak apanya sini. Sebenarnya hak patennya nggak ada. Cuman nanti dia orang-orang ini orang nggak tahu langsung apa ya. Nah ini kita lihat ya. Sebentar. Sakit jiwa ya Pak Pendeta katanya. Ya boleh lah. Saya sakit jiwa dengan Islam. Kami merasakan kecewa. Saya mana ini? Ini aku putarkannya pendapat dari anak Pak Saipudin. Cuma saya nggak tahu kapan ini diambil, kapan ini apa ya. Nah ini, dia bilang bapaknya sesat. Tapi waktu kemarin itu dia di rumah bapaknya menikmati juga. Ya kita saksikan. Ya boleh lah. Saya sakit jiwa dengan Islam. Kami merasakan kecewa. Nah ini. Di sini dibuat anaknya mengecam Pak Saipudin ya. Tapi apakah benar anaknya mengecam? Saya pikir anaknya ini adalah orang yang berbakti kepada orang tua ya. Ini. Keluarganya, anak kandungnya, yaitu Ustadz Saddam Hussein, turut menyesalkan tindakan ayahnya. Saddam Hussein mengecam tindakan ayahnya yang telah pindah keyakinan, tapi malah membuat kegaduhan dengan menistakan agama lain. Dikatakannya, ayahnya pindah agama sejak 2006 silam. Akhirnya bicara anaknya. Buku-buku itu Ini di karang-karang di sini. Setelah masuk kontroversi tegas. Ini kan yang lama ini. Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Bapak Ibu sekalian, ayah saya membuat buku. Buku yang pertama itu Mengapa Saya Memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga, Wahai Anakku Bertobatlah. Nah, kawan, itulah sebagian daripada cuplikan video anaknya. Yuk, Saddam Hussein namanya kawan-kawan ya. Cuman saya di sini agak ragu kawan. Ini video kapan ya? Kita tidak tahu video kapan ya. Sebentar, aku carikan dulu. Ya. Karena anaknya ini pun mainnya ke rumah Saipudin Ibrahim. Selalu dia ikut. Pasti dia ikut menikmati juga. Ya kan? Ya, Saddam Hussein. Anak Saipudin Ibrahim. Ya kan? Nah ini kawan. Nah, kawan-kawan. Disinilah kalian makin memahami bahwa firman Tuhan itu kekal dan firman Tuhan itu adalah kebenaran.
Apa buktinya firman Tuhan itu kebenaran? Aku bukakan dulu sama kalian ya. Ini dia kawan makna ayat ini ya. Sebentar. Bahwa di sini dikatakan nah ini ya. Nah, video itu ternyata video lama kawan, bukan video baru kata kawannya. Ini, ntar. Nah, Matius 10. Aku bukakan dulu Matius 10. Ya, itulah yang dikatakan Alkitab ini kawan. Matius 10. Oh, ini mengenai pengangkatan murid-murid ya. Kalau dari awal pengangkatan rasul. Ayatnya ke bawah 34. Ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Itulah yang tadi itu kawan. Kan dengan anaknya menghujat bapaknya, dengan anaknya menyerang bapaknya, itu kan sudah datang memisahkan ayah dari anaknya kawannya. Ya, orang dari ayahnya. Artinya orang dari ayah itu, orang itu adalah anak. Itulah makna firman Tuhan ini kawan. Jadi kalau bapaknya ikut Yesus, atau anaknya ikut Yesus, atau sebaliknya ya. Misalnya ayahnya ikut Yesus, anaknya belum ikut Yesus. Kan terpisah aja. Atau anaknya ikut Yesus, ayahnya belum. Terpisah juga. Anak dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Jadi kawan, firman Tuhan orang Kristen itu kekal. Contoh ada Gracial, siapa namanya? Yang wanita itu yang akhirnya masuk Kristen. Ya kan? Ada lagi tadi kuliah entah siapa itu ya. Sampai dicoret dia. Jadi kartu keluarganya itu yang tinggal. Ada tadi baru TikTok. Ya. Aku lihat di TikTok ini. Ntar ya. Dan dia tidak takut katanya. Sabar ya. Jadi dia sampai dicoret dari kartu keluarga kawan. Sabar. Oh udah enak lakunya. Mana dia? Sabar ya. Tunggu dulu ku carikan. Ya begitulah kawan. Jadi dipisahkan dari anak dari ibunya, ibu dan sebagainya. Bagaimana cara ngambil TikTok ini yang ku buat tadi sih kan? Ditulis tidak bisa di-download. Mana lagi dia? Udahlah kemana-mana itu. Nggak tahu lagi aku. Sian tu bela ulah itu. Ya kayak gitulah kawan. Jadi tidak bisa langsung kita bilang ayat itu nggak benar. Justru ayat itu benar memisahkan orang tua dari itunya ya. Jadi itu sudah benar kawan. Ya, itulah maksudnya. Nah, kemudian hebatnya mereka ini kawan. Mereka berusaha mengadu domba ya. Saifuddin Ibrahim dengan anak-anaknya. Nah ini kan luar biasa kawan. Mereka berusaha mengadu domba dengan tujuan apa? Agar anaknya membenci Saifuddin Ibrahim. Tak mungkin, saya bilang nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Dan video tadi itu video setahun yang lalu itu. Si telur itu aja yang membuat itu supaya jelas dia mengadu domba, anaknya itu menyangkal bapaknya kira-kira gitu ya. Nggak mungkin kawan, nggak mungkin ya. Jadi kalau saya bilang, kalau Pak Saifuddin ini orangnya sudah santai, sudah dia sudah tidak mungkin dia tahu apa yang dia lakukan. Sudah slow hidupnya itu kawan. Ya. Yang buat bikin apa itu sebenarnya orang-orang ini gelisah, terus dia meradang karena kayak mana ya? Seolah-olah agama ini butuh pembelaan manusia, seolah-olah manusialah penolong Tuhan, Tuhan seolah-olah lemah, harus ditolong-tolong, ya kan? Kalau orang Kristen tidak boleh kawan, ingat ya nggak boleh.
Kalau ada orang menjatuhkan hukuman karena menghina Yesus, dibilang itu menista agama, maaf ya, orang itu adalah orang tolol. Yesus itu bukan agama. Yesus itu adalah sang juru selamat. Juru selamat datang bukan hanya satu kepada satu agama atau satu golongan. Pembual kau nabi palsu. Kalau kau bilang Yesus datang untuk orang Kristen. Tidak ada itu. Pembual kau goblok. Sudah jelas dikatakan di Galatia 6 itu ya, 22-23. Siapa yang bisa membuat buah-buah roh itu, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Ya. Jadi Yesus bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Yesus mengatakan apa? Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau ada yang menghina Yesus, terus kalian bilang, wah kami Kristen itu menista agama Kristen. Goblok. Kalau itu yang kau katakan, maka kau sudah kemasukan. Apa katanya? Jin-jin, hantu belau, setan-setan dari goa-goa. Nah, itu bukan ciri orang Kristen. Kalau ciri orang Kristen, kalau dibilang penistaan agama itu, contoh saya Kristen Protestan. Ya kan? Yang berhubungan identik dengan Kristen Protestan adalah gerejanya. Contoh dia buang kotoran di dalam gereja. Nah, itu baru penistaan. Paham ya? Itu penistaan agama Kristen. Contoh, saya di HKBP. HKBP menggunakan bahasa Batak. Terus dia hina-hinanya lah misalnya. Ah, itu baru penistaan agama. Contoh lagi, misalnya saya di karismatik. Di karismatik orang ibadah seperti misalnya konser. Konser rock, konser dangdut, konser segala konser ada sih ya. Baru dimaki-maki lah misalnya dihina-hina. Ah, itu baru penistaan agama. Pahami kawan, orang Kristen harus cerdas. Kalau Yesus dihina, jangan sekali-sekali kau bilang dia telah menista agama Kristen. Karena Yesus bukan hanya untuk agama Kristen. Tidak ada Yesus mengatakan aku datang untuk agama Kristen. Tidak ada. Carikan saya satu ayat. Kalau ada, ku sembah kau. Sudahlah. Tidak ada kawan. Kalau Bapa di sorga juga dihina orang. Kau tanyakan dulu sama Bapa di sorga. Kau tanyakan dulu sama Yesus. Apakah Yesus merasa terhina? Kalau Yesus merasa terhina kawan, diginikannya aja mati seperti Ananias. Kalau Bapa di sorga terhina, diginikannya aja mati seperti Herodes. Itu ciri-cirinya. Kalau kau lihat orang menghina Yesus, ternyata orang itu belum mati dalam satu hari, artinya Yesus tidak terhina. Loh kok bisa begitu sang debaters? Inilah logika berpikir tingkat tinggi orang Kristen. Kau lihat di dalam Bible, dicontohkan dua orang. Yang pertama Ananias. Di situ Tuhan merasa dihina, dinista, ditempeleng, mati. Ketika Herodes juga demikian, Tuhan merasa dihina karena seolah-olah Herodes itu Tuhan berbicara kepada Herodes. Tuhan marah, ditempeleng, mati detik itu juga. Paham ya? Tetapi kalau kau lihat Yaya Waloni menghina Yesus, kau lihat Yaya Waloni menghina Bapa di sorga, kau lihat Yaya Waloni menghina Bible. Kalau kau paham ajaran Kristen, kalau kau pengikut Yesus yang sesungguhnya pengikut Yesus, kalau kau penyembah Bapa di sorga dan bukan penyembah batu, maka kau harus pegang teguh prinsip ini. Dia tidak mati pada hari itu, artinya Bapa di sorga, Yesus Kristus, kitab suci Bible tidak merasa terhina. Tidak merasa ternista. Itu aja cirinya kawan. Pegang kata-kataku ini. Pegang. Masa si Yesus tidak merasa terhina? Sedangkan Yesus diludahi. Apalah hanya dengan kata-kata. Sedangkan Yesus dicambuk, dikasih masuk kota duri. Dikasih asam, dicucukkan gini kayu ke mulutnya. Ditombak, ditelanjangi. Mana lebih nista, mana lebih hina ketika Yesus ditelanjangi, lantas disalib. Daripada mereka hanya mengatakan Yesus menikah, Yesus beranak. Mana lebih nista, mana lebih hina? Saya saja, kalau dibuka baju begini, kawan, nampak. Hina kali rasanya. Apalagi Yesus. Makanya mereka bisa mengatakan kancut-kancut itu kan gara-gara ditelanjangi Yesus.
Terus kau mau sok-sok pahlawan. Tidak, kawan. Kau harus menjadi Kristen yang sesungguhnya Kristen. Paham? Alkitab menuliskan 2 contoh manusia. Di mana Bapa di sorga langsung terhina, merasa terhina, tersinggung. Itulah Ananias, ditempereng. Mati. Yang kedua, Herodes. Siapa lebih hebat dari Herodes? Yahya Waloni. Yahya Waloni kutu kumpret. Tidak ada apa-apanya itu. Herodes itu luar biasa kekuasaannya, kawan. Pada zaman itu. Oke, sudah paham? Sudah cerdas? Nah, mari kita kasih linknya. Nah, kalian masuk. Apa namanya itu ya? Sebentar. Mengasih link pun susah sekali. Apalagi nih sinyalinnya. Atau laptop ini di install dulu ya. Kita harus menjadi Kristen yang sesungguhnya Kristen. Kita bukan Kristen yang KTP. Kita bukan Kristen abal-abal. Ya. Nah ini. Oke, sudah. Itu. Silakan termasuk. Ingat kita berdiskusi tentang Saifuddin ya. Jangan berdiskusi tentang nanti kalian bilang bani-bani sembah batu jadi merujuk kepada sebuah agama. Jangan ya. Nah. Inilah bukti betapa mulianya ajaran Kristus itu. Paham ya? Kalau Yesus dihina, jangan kalian laporkan ke polisi. Andai kata aku pengacara, sebentar aku buat orang itu bebas. Malu kalian yang melaporkan. Wah, Yesus simbol kekristenan sejak kapan? Gak ada itu, kawan. Kalau kau menghina Yesus, ya tanyakan ke surga sana. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, apakah kalian merasa terhina? Pipi kau puh. Kau kira tidak bisa kupiltik mati itu semua. Banyak kali cakap kau. Itulah kata Bapa di sorga. Ingat, Yesus bukan seonggok batu. Bapa di sorga bukan seonggok batu. Yang mana tidak bisa berbuat apa-apa terhadap makhluk-makhluk di bumi ini. Yang melakukan itu karena mereka merasa Tuhan itu adalah batu. Sehingga batu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga umatnya lah harus menunjukkan keperkasaan Tuhannya melalui kekerasan. Saya bicara kekristenan ya. Saya bicara Yesus. Yesus bukan batu. Paham ya? Pahami itu. Maka kalian jadilah seorang Kristen yang sesungguhnya Kristen. Bukan Kristen KTP. Bukan Kristen abal-abal. Nah ini. Ini harus kalian pahami kawannya. Sang debater mengucapkan ini bukan karena aku bodoh. Ya, bukan karena aku tidak berhikmat. Justru karena aku berhikmat, kan. Ya, kalau kalian tidak percaya, uji saja. Apakah benar yang kuucapkan ini? Nah, kan gitu. Ayatnya banyak, kawan. Ya, sudah ada Ghostbuster. Halo Ghostbuster, selamat malam. Hidupkan mikrofonnya Ghostbuster. Silakan. Selamat malam Pak Rudi. Tadi Ya. Pak Rudi ngomong di gua itu apa Pak? Biasanya Pak? Di gua ada setan-setan, hantu belau, iblis-iblis. Coba Malaikat. buka Musat 2812 Pak. Gak mau aku. Aku gak bicara itu. Aku bicara kekristenan. Maaf. Nanti Nggak apa-apa. orang itu merasa orang itu seolah-olah yang kubilangkan di gua-gua itu adalah mereka. Enggak. Ya. Sorry ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, Ya udah lanjut aja Pak. Terima kasih. Lanjut. Siap, terima kasih Ghostbuster. Kita jangan buat orang baperan lah kawan. Kasihan nanti mereka nangis-nangis guling-guling di tanah. Pergi ke kantor polisi lapor. Ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan. Baca kalian pesan di layar ini. Israel Beni. Wah, kok Israel Beni ini sekarang lagi agak-agak sadar dia waras ya. Biasanya dia menghujat aku terus. Tidak apa-apa. Puji Tuhan. Info A1 dari sumber terpercaya dari Amerika. Puji Tuhan, Saifuddin Ibrahim mendapatkan green card. Para umat, apa lagi nih? Para umat keledai penyembah batu beserta SD pasti akan nangis Bombay dan kejang-kejang nangis darah.
Kok aku jadi nangis Bombay, nangis darah? Tidak kawan. Aku tidak akan nangis Bombay, tidak akan habis darah. Justru aku berbahagia. Ku buka chat aku sama seseorang ya, biar tahu kau. Tapi kalau ku chat nanti kan tercengang-cengang. Ku buka ya. Udahlah, gini aja aku bacakan sedikit. Biar kalian kira aku tolol, aku ini. Ingat, sebentar ya. Siapa nama tadi dia? Si kepala luncur ini. Nah ini nih. Oh, sebentar. Aku bilang begini. Wah kakak, otak kau dangkal. Dia mau cari suaka telur. Aku bilang, kepala kau sudah botak kayak telur. Aku bilang. Terus maki-makinya kan. Itu cara mempercepat. Aku bilang kan. Buktinya si MC kan sudah ancam dia mati. Jadi ada alasan kalau kepalaku isinya kotoran semua. Jadi tidak ada alasan kalau kepalaku isinya kotoran semua, aku bilang kan. Kalian boleh menyangkal, boleh tidak kawan. Justru yang mau mengancam mati Pak Syafuddin siapa? Ya akulah. Aku membicarakan sesuatu, si AMC itu orangnya kan suka mulutnya ringan, keceplosan-keceplosan. Wah ya gini-gini. Maka dibuatnya mau mengancam Pak Syafuddin. Sehingga apa yang terjadi kawan? Ya syukur kalau info si Beni ini A1. Dengan adanya ancaman mati itu, dia sulit mau kembali ke Indonesia. Dia sudah bisa mengajukan perlindungan kepada negara yang dia datangi. Apa buktinya? Ambil videonya, tunjukkan. Kan gitu kawan. Jadi kalau dibilang aku malah nangis Bombay, aku selo. Kalau si Beni ini memang isi kepalanya kotoran. Tidak tahu dia menempatkan ucapan dia di mana. Ya biarlah. Halo Ibu, selamat malam Ibu Galeri 99. Halo, Pak Rudi. Malam Bu. Silakan. Malam, Pak Rudi. Saya lihat Ade Armando ya, yang sebetulnya saya yang ngefans sama dia, tapi dia membuat statement yang kayak Pak Rudi baca tadi. Buktinya Tuhan Yesus juga mengajarkan soal pembunuhan membawa pedang yang itu yang tadi. Ya jadi udah salah persepsi. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang diminta sama Pak Saifuddin saya pernah. Pak itu ya. Kan nggak bisa disamakan. Harusnya kita itu melihat kalau Pak Ade Armando itu dia menyamakan itu nggak bisa lah. Kita sekarang begini aja. Kita lihat ajaran itu dari role model. Yeah. Kayak kalau Buddha role modelnya kan Hindu itu pendetanya ya. Role modelnya itu. Kalau dari agama Bin Salabin kan Mr. M, role modelnya seperti apa? Kalau kita kan Yesus Kristus, sekarang murid-muridnya selama ini apakah ada yang diajarkan untuk membunuh? Nggak ada kan? Nggak ada loh. Ajaran yang selama ini tidak pernah yang dia mengajarkan yang untuk berbuat yang jahat. Bahkan dia yang disalib terbalik, disalib semuanya mati martir. Nggak ada diajarkan untuk memerangi, nggak ada. Tapi kan agama yang Nabi M ini kan, Mr. M ini kan ajarannya ya udah jelas. Oke Bu. Oke. Siap. Kalau udah sebut Mr. M aku jadi jantungan. Oh dia nggak menyebut nama seseorang. Itu banyak kawannya. Magdalena, Madagaskar dan lain-lain kawan. Ya, apa yang dibilang ibu ini benar. Makanya saya sudah katakan, berbahagialah wahai orang Kristen. Tidak pernah kau lihat di belahan bumi manapun. Ya, hal itu terjadi ya kawan-kawan.
Memang satu-satu ada, tetapi kan tidak seramai-ramainya. Ya, seperti itulah. Penghancur 12 apa nih? Bahas video Ade Armando Bang Rudi. Yang mana? Aku nggak tahu kawan. Kasih dulu linknya. Ke WA besok ku bahas ya. Kalau mengenai perintah Yesus, kan dibilang seumpama seorang pemilik kebun anggur. Kalau dia mengatakan itu tidak seumpama, berarti isi kepala Ade Armando itu kotoran. Kalau itu yang dia bilangnya, aku belum tahu. Karena hanya itulah perintah di dalam Bible itu ketika Yesus datang disuruh orang itu membawa untuk di penggal itu ya. Sudah ada lagi si sabar. Siapa lagi sabar ini? Nah, oke, Pak Moti. Halo Pak Moti, selamat malam, silakan. Selamat malam. Malam, Ini saya mendengar itu pembicaraan itu tentang mereka. Barusan saya juga mendengar itu si bukan Haim, ada orang sebelah berdialog. Mereka bilang Yesus itu triplek lah, segala macam lah gitu. Terus si Edis mengatakan, nah, kalian itulah mentang-mentang mayoritas. Siapa bang? Kenapa? Apa? Kenapa kalau mayoritas? Memang kalau mayoritas, kok lucu ya? Kita belum menista lu mereka. Kenapa kolabornya? Dia bilang begini. Si Edis bilang kan, dia bilang triplex lah, terus inilah gitu kan. Itulah kalian. Ya. Paling senang menista. Mentang-mentang mayoritas apa? Tentang mayoritas kata si Edis. Langsung saya bilang, kenapa? Kenapa nggak mau bawa mayoritas? Loh, lucu mereka ya. Tuh cepat ngomongnya. Jadi gini, itu bukan penistaan loh. Baru ngomong mentang-mentang mayoritas, terus marah. Kenapa mau kalau mayoritas? Loh. Artinya, mereka tuh begitu. Pokoknya salah dikit ya penistaan, lapor polisi, gitu kan? Padahal mereka banyak sekali itu menista-menista kita seperti si Nugraha itu yang ada di chatting-chatting ini. Kalau tuh di situ Tuhannya dibunuh lah, inilah, itulah segala macam. Jadi mereka tuh aneh. Nah HMC ini kalau saya dengar saya nggak tahu dia tuh orangnya tuh, saya mau mengatakan apa ya? Ya udahlah, dosa urusan saya dengan Tuhan itu. Goblok dia. Nah kita mengatakan orang yang goblok berdosa ya sebetulnya ya. Dia memang goblok. Dia pernah dulu saya juga pernah ngucap dengan debaters. Dia bilang begini ya. Kristen itu pintar-pintar. Tapi nggak jujur. Terus saya bingung yang nggak jujurnya apa ya? Di mana letak nggak jujurnya? Terus banyak hal-hal gitu. Mereka tuh tahu nggak? Orang kamu itu yang hadir tuh, saya yakin pasti itu belum pernah ada yang baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya memang betul. Banyak orang yang belum membaca dari Kejadian Wahyu. Banyak orang mungkin dia hanya membutuhkan ini, membutuhkan ayat ini. Siapa yang memaksa harus baca dari Kejadian sampai Wahyu? Itu tidak ada yang memaksa itu. Ini banyak sekali hal. Tidak ada keharusan. Ya, betul itu. Tapi itulah si Yulius itu memang kalau saya lihat itu dia, bodoh sekali gitu. Ada satu hal yang saya kadang-kadang ketawa ya. Ada orang suaranya lantang, suaranya keras, lalu menjawab seadanya. Sekenanya jawab tuh, pakai suka-sukanya jawab. Lalu dibilang gurunda. Bagaimana ya gitu gurunda ya? Muridnya dia apa dong ya? Si Trio Slayer juga tuh kan kalau ngomong tuh kalau bicara tuh seenak bro-nya aja kalau orang Betawi bilang. Oh, ngomong seenak bro aja lu. Gua lu. Itu kan artinya begini, dia mau ngomong gua lu ente terserah deh, tapi artinya gini. Hampir tidak ada saya mendengar di YouTube ini di mana saja orang ngomong gua lu. Enggak ada. Hanya dia saja. Gaya kalau orang Jakarta itu ceneh lagunya tuh. Belagu berat, tengil. Itu mungkin satu kali dia kena batu mungkin digamparin orang tuh. Kalau ngomong tuh. Cuma nggak berani mungkin. Dia hanya berani di ini saja online. Karena nggak mungkin ada orang bisa datangi dia kan. Cuma itulah. Saya ada tadi mengenai HMC gitu. Saya dengan mereka tuh ngomong kosongnya nggak apa-apa. Kita terus aja maju terus. Akhirnya mereka ini kok. Mereka nanti pusing sendiri mereka tuh. Akhirnya mereka nyerah juga. Artinya bukan nyerah sih ya. Menyerahnya artinya menjawab sekenanya. Nanti mereka bilang 3 tambah 3 12 tambah 250 gitu. Pokoknya dia jauh ke sana gitu. Kita ya selesai kita jawab mereka menista, menghina segala macam. Enggak apa-apa sih. Cuma itulah. Tapi lebih dari apapun juga saya berdoa juga untuk debater sini supaya jadilah itu rumah tenang karena perlu sekali anak-anak itu yang mengerti imannya, perlu sekali. Hampir jadi ya, hampir ya. Hampir dikit lagi 10% lagi lah itu. Wah, sepa. Nah, baru nanti mikirkan diri sendiri. Sekarang sudah mikir untuk pelayanan, baru nanti mikirkan diri sendiri. Siap. Oke, debater. Terima kasih. Cuma mau komentar kecil aja. Terima kasih. Sampai ketemu. Selamat malam. Yuk. Ya, itulah ucapan Pak Moci benar kawan. Mereka kira kalau
1 tambah 1 50. Penting cepat menjawab. Isinya nggak tahu apa. 2 tambah 5 100. Kan gitu mereka sekarang berdebat kawan. Suara keras, cepat menjawab dikiranya hebat. Padahal isinya 0. Dan uniknya mereka nanti ke semua orang bilang, oh orang Kristen kalah. Padahal kalau ditonton pelan-pelan, itulah saking cepatnya dia kan kutanya. Jadi menurutmu Adam itu masuk neraka, tidak masuk neraka? Siapa bilang? Berarti masuk neraka. Kayak gitulah kawan. Ya begitulah kalau isi kepala kotoran semua. Kawan-kawan, sebelum saya lanjut, saya mau iklan dulu ya. Ini rumah anak terang tinggal 10% lagi ya. Tinggal kaca itu aja, jadi ada kekurangan dana 20 juta. Bagi siapa yang mau berdonasi silakan ya. Biar itu cepat selesai dan kita bisa ya kalian lihatlah apa yang mau aku buat ya, daripada terus-terusan bicara agama orang sana, lebih bagus aku sekali-sekali lebih banyak bicara kekristenan. Tapi percayalah ketika aku bicara kekristenan pasti banyak orang yang baperan ya. Oke, tadi kalian sudah lihat ya bahwa orang Kristen itu semakin dihina. Yesus mengatakan apa? Berbahagialah. Kalau kalimat berbahagia kawan, tidak boleh muka kita murung. Tidak boleh amarah kita tinggi. Tidak boleh kawan. Tetapi kalau ditanya apakah sang debater pernah beramarah tinggi? Pernah. Tetapi kan saya nggak langsung mengajak kalian, ayo kita demo rame-rame. Ayo kita bawa pedang. Nggak ada. Saya langsung tersadar bahwa ajaran itu sesungguhnya dilarang seperti itu. Paham ya kawannya? Maka dari itu kawan, saya bilang kalau orang Kristen dihina Tuhan Yesus, dihina Bapa di sorga, dihina Bible. Justru kita kemasukan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Karena perintahnya berbahagialah kalian oleh karena namaku, kamu dihina. Luar biasa kawan, disuruh kita berbahagia. Tidak langsung dibilang Yesus, bawa pedangmu, angkat pedangmu kalau aku dihina. Gak ada kawan. Gak ada. Bahkan ayat yang dibilang ada Armando itu, seumpama pemilik kebun anggur. Ya kan ada pesaingnya, disuruh pergi. Bawa kemari, langsung dipenggal di hadapanku. Bukan karena dihina dia dipenggal kawan. Tetapi karena Lai, suaranya nggak ada, Lai. Suara di mu nggak ada suaranya, Lai. Ini nggak ada suaranya ini. Halo, nggak ada suaranya, Lai. Baikin dulu. Nggak kedengaran ini. Suara nggak ada.
Halo, belum ada suaranya ini. Nggak kedengaran suaranya. Buka chat, buka private chat, baikin dulu, Lai. Udah suara hilang. Nah, buka black chat, buka private chat. Tes, sudah ada suara? Nggak ada suara. Sudah ada suara? Oh iya, Halo? iya, oke. Ini baru. Ya, Iya, baru ada. siap, silakan. Ini yang dibuka Ade Armando itu, Lai, Matius 10 ayat 34. Nah, pas yang ku bilang Matius 10 ayat 34 itu. Ya, Dan Lukas 19 ayat 27. ya. Itu kan kata pemisah itu maksudnya. Terus kenapa Julius mau minta damai, Lai? Takut juga ya dia? Oh, takut dong. Pasti takut. Pasti. Julius. Lai, kau dipitnah lo, Lai. Syamikna. Di TikTok. Waktu aku masuk oleh Umi Ripa. Di TikTok. Dia masuk di Rumikana. Apa dia bilang? Apa debat sama kamu, debat kusir katanya. Iya. Semua apologet Kristen dipitnahnya. Bu Uti semua dipitnahnya. Ya. Lai, aku mau tanya. Itu kan kata dari zaman Nabi Musa. Ini jawaban Juma. Waktu Juma aku tanya, dia jawab. Waktu Nabi Musa bawa umat Israel itu, Ismail tuh udah ada. Itu benar nggak, Lai? Waktu apa? Waktu Nabi Musa membawa keluar dari tanah perbudakan Mesir ke Israel itu, Ismail tuh udah ada. Udah sejaman. Benar nggak itu? Ismail duluan adalah. Oh gitu kan? Ya, Ismail duluan lahir. Kan itu zaman Abraham. Baru Musa setelah Yakub itulah. Anaknya si Yusuf. Itu dia. Oh. Ya. Terus Juma bilang kata Allah itu ngambil di kitab dia. Lai, benar nggak? Enggak, kalau itu enggak benar. Singonde itu. Kalau itu enggak benar itu. Oh ya. Dia nantang kamu, Lai. Ada di chatnya ini, Lai. Di WA aku. Suruh Rudi masuk di MMC, Jar. Dia bilang aja kau pengecut, harus di MMC aja terus berdebat, bilang sekali-sekali kau di tempat Kristen, bilang. Kalau dia di situ kan dia dibela-bela. Jadi bukan debat tapi lomba kuat-kuat suara, bilang. Si Rudi bilang, kau mau debat atau lomba berkicau, bilang. Apalagi Hen siapa tuh ya, yang lain Lai. Hen Selebes itu kan dayang dia. Iya betul. Itu kan selalu bela dia. Sama-sama orang Makassar. Oh, jadi gitu ya. Iya, satu kampung mungkin ya. Satu kampung mereka. Ya. Okay. Ya debat ulang lah, Lai, sama dia, Lai. Kalau dia berani, ilmu dia. Bilang aja. Berani dia bilang. Ayo bilang, kapan bilang. Ada WA-nya di aku. WA kan dia kembali bilang cari moderator yang betul-betul tegas. Ada kemarin kuliah itu ada moderator yang tegas. Bapak-bapak dia waktu debat dengan Sherben. Nah itu pakai. Kubal-bali si Zuma, percayalah, bilang. Kau mau dibal-bali sama debater, bilang. Ya, oke ya. Oke, Lai. Terima kasih, sama-sama, yuk. Sorry kawan-kawan tadi suara mati. Aku nggak tahu tiba-tiba kawan apa karena aku semangat ya. Nah, jadi kawan-kawan, kehebatan orang Kristen ini kawan, ya. Si Armando aku sudah duga pasti membawa Matius 10 ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa pedang, membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Karena isi kepalanya kotoran, dia mungkin tidak bisa menerjemahkan ini. Kawan. Banyak orang memang tidak bisa menerjemahkan ini. Karena di kepala mereka adalah kebencian. Bagaimana Kristen itu harus mengajarkan kebencian. Bagaimana Yesus itu mengajarkan kebencian.
Jelas di sini katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa pedang. Sekarang kalau kita telusuri di ayat Alkitab, kita cari pedang ini maknanya apa sih? Kan gitu kawan. Pedang itu diibaratkan adalah firman Tuhan kawan. Banyak ayatnya mengatakan firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua katanya kan. Aku cari dulu ya. Bentar. Bentar ya. Kalau orang itu nanti mengatakan, wah itu asumsi. Mana pernah aku asumsi. Itu ada, cuman aku terkadang lupa ayatnya, maka harus dicari ya. Ya. Ini aja, gampangnya aku buat Sebentar. Firman Tuhan itu diibaratkan seperti pedang juga. Jadi jangan bilang itu. Ntar ya. Pedang. Banyak juga sini pedangnya. Sabar. Nah, kawan-kawan, kalau kita sedang bicara pedang ini, sabar ya. Orang fasik nyawaku. Nih. Sabar ya. Oh ini ada yang bermandu ayat-ayat kebencian katanya. Besok aku jawab itu ya. Aku ajak dia berdebat kalau dia berani itu ya. Si bibir licin semua itu. Siapa lah orang itu yang bisa berdebat ya? Bentar. Ini aja lah. Aku buat pedang bermata dua aja. Pedang bermata dua. Kok enggak ada ya? Ini yang ini. Ibrani 4 ayat 12. Sebentar. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani. Yang lain juga ada ya. Nanti kalian bisa cari mengenai firman itu diibaratkan seperti pedang. Ibrani ini. Ibrani 4 nih. Bentar ya. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Dan disendi dan sumsum. Ia sangat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi, kalau dikatakan itu pedang, itu seperti firman Tuhan. Dia menusuk melebihi dalamnya pedang bermata dua. Katanya. Ada lagi firman yang lain, nanti cari saja ya. Nah, kalau merujuk kepada Matius, Matius 10, bentar ya. 10. Siapa lagi nih? Ini lumban toruan. Ayatnya yang ke-34. Jelasin, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Nah, ya. Dulu saya sudah sering mengatakan ya kawan-kawan ya. Sebentar ini. Dulu saya sudah sering mengatakan. Contoh suara hilang. Apa suara hilang lagi? Masa iya? Tes, suaranya hilang nggak? Coba ku dengar dulu sini. Kok suaranya hilang lagi ya? Tes. Oh, ada kok ada suara. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita percaya bahwa pedang itu diibaratkan dengan itu. Dengan firman Tuhan, ya, maka pedang bermata dua dibilang. Contoh kita bawa pistol. Bagi penjahat, pistol itu bukan sebagai suatu kedamaian. Tetapi bagi masyarakat, pistol polisi itu adalah sebagai suatu kedamaian. Karena dia bisa membela daripada penjahat. Ya. Maka di situ dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi firman Tuhan itu datang. Itu tidak membawa damai bagi orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan. Dia harus paham itu. Sama dengan senjata polisi kawan. Atau adalah pedang. Pada zaman itu yang punya pedang adalah tentara. Kalau pedang itu sudah datang kawan, berarti tentara datang. Atau polisi. Maka seluruh penjahat tidak merasa damai. Tetapi orang-orang yang rakyat biasa merasa damai. Jadi Yesus datang itu ada membawa firman. Karena di dunia ini banyak orang yang belum mendengar firman Tuhan.
Bagi-bagi dia tidak akan merasa damai, kawan. Itu maksud ayat itu. Maka dibilang aku memisahkan ayah dari anaknya, orang dari ayahnya. Contohnya Saiful Ibrahim dan anaknya. Kan jadi terpisah, kawan. Paham ya? Jadi ya begitulah mungkin mereka tidak paham ya. Ini. Oh ya, ada Efesus kan ya. Efesus 6 ayat 17. Aku buka. Jadi firman Tuhan itu di situ dijelaskan memang kayak pedang itu. Efesus. Efesus berapa tadi? 6 ayat 17. 6 ayat 17. Ya, ini. Ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang. Di situ pedang menandakan itu ya. Oke, paham ya kawan-kawan ya? Jadi, itulah kebanggaan orang Kristen. Bahwa kalau Yesus dihina, Bapa di sorga dihina, Bible dihina, ya sematan berbahagialah. Kalau berbahagia, kau nggak boleh marah-marah, kawan. Kau harus senyum. Aku bahagia ketawa ya. Tidak ada perintah Yesus. Kalau kami dihina, katanya kan, bawalah pedang. Hantam orang sana. Tidak ada. Halo Ibu Eka Soraya, selamat malam. Bu, ada tembakan. Bu, tembakan. Lagi di mana nih? Halo Ibu Epang. Oh, tunggu. Lagi ada tembakan kawan. Mungkin lagi di Ukraina. Halo Dewi, selamat malam. Silakan Dewi. Malam Bang, malam. Iya, malam. Halo Dewi, itu suara musiknya dimatikan dulu nanti. Ya. Suara musik ada itu, suara musik. Ya, halo. Oke. Itu suara musik udah nanti dengar, kena Bang. strike. Dimatikan dulu aja. Sudah dikecilin. Ya, ayo Sudah. silakan. Itu musik dari luar, iya. Ini Bang, ya, silakan. emang banyak yang salah mengartikan pedang itu Bang. Kalau hanya comot satu ayat dan tidak tahu, dipikirnya pedang itu pedang real yang digunakan untuk membunuh atau gimana, yang selalu dibawa oleh mungkin nabi mereka gitu. Jadi dipakai untuk membunuh. Kenyataannya bahkan si Edi Prayitno di channelnya pun ya soal Saifuddin ini yang lagi viral, dia juga membahas Bang. Dia bilang, coba kalian cari di Quran ada nggak tulisan pedang. Kalau di Alkitab banyak itu tulisan pedang. Itu artinya apa? Itu digunakan untuk membunuh itu. Ya sekelas pendeta, katanya mantan pendeta loh Bang. Si Edi Prayitno. Tapi ya nggak tahu dia ternyata pedang itu yang artinya itu firman Tuhan yang bisa bermata dua gitu kan. Satu sisi untuk kalau yang tidak senang dengan firman itu, dia akan ya menyakitkan. Tidak damai. Ya. Tidak damai, betul. Kalau bagi yang sisi yang lain, bagi yang menerima itu damai Bang. Kan gitu. Ya itulah sebabnya makanya si Edi Prayitno yang katanya mantan pendeta pun nggak bisa bedakan itu. Masa suruh nyari pedang di ayat di Quran, nggak ada pedang. Tapi kalau kalian cari di Bible, pedang banyak sekali kata dia begitu. Ya itu. Terus ini Bang, saya mau tanya Bang, yang kapan hari dibahas kan siapa itu si Julius AMC. Julius AMC kan katanya mau mengirim pembunuh bayaran itu. Siap. Artinya sudah ada rencana maestria untuk merencanakan pembunuhan. Terus di video yang diputar Abang itu kan dibacakan juga kalau menghina sesembahan dan nabi mereka itu harus disalib, dipotong terbalik, dibunuh kan, intinya gitu. Iya. Itu dianggap nggak Bang? Ayat itu dianggap termasuk rencana pembunuhan nggak Bang? Gak tahu lah aku itu mati apa itu. Iya kan, kalau itu kan sama aja kayak yang diungkapkan Julius. Kan harus dibunuh, disalib, atau dipotong kedua tangannya bersilang kan gitu. Nanti intinya kan ada ancaman itu. Nah itu kan ancaman pembunuhan. Harusnya itu dikategorikan Salah, itu lewatkan aja, skip.
Oh, oke, skip. Oke, siap Bang. Oke ya. Ya itu aja Bang. Jadi perlu dibahas yang Ade Armando itu juga yang satu Bang, satu lagi yang terlewatkan itu dia ngutip ayat di Matius berapa yang tentang soal raja itu loh Bang, yang harus dibawa ke hadapanku, harus terus dibunuh dia. Itu ayat apa? Itu kan perumpamaan. Jadi seolah-olah bagi Ade Armando itu ayat-ayat Tuhan. Mereka hanya memotong satu ayat yang tidak ada konteksnya gitu, nggak lihat konteksnya. Jadi mereka menganggap ya harus tafsir, harus perlu ditafsirkan macam-macam gitu. Lah kita kan nggak, kalau di seberang kan tafsir itu buatan manusia, hayalan. Kalau kita nggak perlu, kita Alkitab itu harus baca satu konteks, satu perikop baru kita paham. Nggak perlu tafsir manusia. Kalau tafsir manusia itu bukan dari Tuhan, itu kan manusia. Kalau menurut saya gitu Bang. Oke Bang, gitu aja Bang. Sukses selalu. Oke, terima kasih The Way. Ya, kawan-kawan, besok saya ulas tentang Ade Armando Maradona. Ya kan? Tapi memang kalau kulihat dari gaya-gaya bicara dia belum paham itu cara melihatnya. Tapi hebatnya mereka kawan, bahasa Indonesianya sudah jelas, bisa dikatakan sama kita belum paham. Oke, buka tafsirnya. Pas kita baca tafsirnya, jauh beda dengan bahasa yang ada kawan. Orang tuh suka gitu. Karena sudah melenceng, mereka mau meluruskan. Oke, selamat malam. Halo, Pak Kukai, silakan. Halo, mikrofonnya masih mati, dihidupkan itu Pak Kukai. Halo, Pak Kukai. Malam, Le. Rudi. Malam, silakan. Halo, silakan. Loh, kok ditutup lagi mikrofonnya? Itu mikrofonnya masih mati. Kok di-mute? Halo, Pak Kukai. Wah, mungkin ada masalah ya. Halo Pak. Ini agak panjang ya. Pak Streamnya, silakan. Selamat malam Bang. Siap, Benang Kusut. Silakan Benang Kusut. Iya. Itu benar Bang, itu Ade Armando dibahas dulu Bang. Siap. Ya, saya dukung itu. Dibahas dulu ini soalnya dia juga kurang paham itu. Sama dengan kadrun-kadrun yang lain. Suka comot-comot ayat lalu diartikan seenaknya saja. Itu saja Bang. Terima kasih Bang. Siap. Oke, terima kasih Pak. Itu ya panjang. Seram Alifuru, silakan. Selamat malam Pak Seram. Selamat malam Sang Debaters. Silakan Pak, silakan. Jadi kalau menurut saya begini yang lagi viral mengenai Abah Saifuddin Ibrahim yang ditanggapi oleh Ade Armando. Jadi sebenarnya beliau itu kan dosen UI yang punya wawasan luas. Jadi kalau beliau bisa mencerna itu Matius 10 ayat 34 itu dengan baik, itu sebenarnya beliau bisa berpikir. Jadi selama Yesus hidup 33 tahun itu pernah Yesus menggunakan pedang? Kan tidak. Kecuali kalau dia melakukan, kan tidak pernah. Kemudian umat yang mengikuti ajarannya, pernah ada enggak melakukan hal-hal seperti yang ditulis di ayat Matius 10 ayat 34 itu? Kan tidak ada. Berarti kan dia salah menafsirkan itu ayat Matius 10 ayat 34. Karena kita umatnya itu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya itu arti di dalam seperti yang disampaikan oleh Sang Debaters itu. Jadi bukan bawa pedang terus pedang benaran. Nah, mereka kan otaknya kan itu. Jadi saya juga bingung. Kemudian begini, Sang Debaters, kalau apa yang beliau sudah klarifikasi itu pernyataan beliau. Kalau menurut Sang Debaters itu bagaimana itu yang disampaikan Abah Saifuddin Ibrahim itu betul-betul itu pelecehan terhadap agama atau bukan? Karena beliau itu kan sifatnya itu kan cuma saran, masukan saja terhadap Menteri Agama. Kalau misalnya kalau saran masukan beliau tentang ayat-ayat ada 300 itu
mungkin bisa di-skip atau direvisi, itu kan cuma saran. Kalau tidak kan tidak usah dilaksanakan. Kalau memang saran itu bertentangan dengan yang mereka pahami, ya sudah tidak usah laksanakan. Gitu kan cuma sifatnya kan saran aja. Kenapa harus ngotot? Gitu. Kan yang lebih dari itu juga kan UAS lebih dari itu, Adi Hidayat lebih dari itu. Pokoknya banyak lah, apalagi Julius lebih dari itu tidak ditanggapi, tidak dibahas secara besar-besaran. Tapi kenapa cuma Abah Saifuddin yang begitu saja? Karena beliau tahu, beliau basicnya kan memang dari sana, dan beliau tahu bahwa selama ini permasalahan yang terjadi, terutama itu kegiatan-kegiatan teroris itu karena mereka memahami isi daripada kitab suci mereka. Gitu. Jadi apa yang tertulis di dalam itu mereka laksanakan sesuai dengan itu. Jadi sebenarnya tidak salah juga. Gitu. Cuma saya heran kalau saya lihat pendapat-pendapat Muslim saat ini, mereka itu kan tahu tentang isi Alkitab, berarti setiap hari itu mereka membaca. Jadi mereka sudah mengerti. Saya yakin mereka sudah mengerti tentang isi kitab suci dari Alkitab itu. Cuma mereka tidak jujur saja. Mereka tidak jujur kenapa? Karena apa yang ada di Alkitab itu bertentangan dengan isi Al-Quran. Contohnya mungkin di Al-Quran itu dia bilang Yesus tidak disalib, di Alkitab itu Yesus disalib. Di Alkitab itu Yesus itu Tuhan, gitu. Sedangkan di Al-Quran itu Yesus tidak Tuhan. Jadi mereka cuma mengkonter itu aja, gitu. Karena kalau mereka akui bahwa Yesus itu Tuhan, berarti ya sudah tidak bisa ini lagi, isi Al-Quran itu sudah tidak bisa dibutuhkan lagi karena tidak benar apa yang disampaikan oleh Allah, gitu. Jadi menurut saya itu ada dua alasan. Ada dua alasan merekanya. Yang pertama itu mereka tidak jujur, karena nanti kalau mereka jujur itu bertentangan dengan kitab sucinya. Yang kedua, apa yang selama ini dibilang orang itu benar. Kalau misalnya sudah berbicara tentang kebenaran firman Allah, itu IQ mereka itu langsung drop di bawah 50%. Jadi mereka tidak sanggup lagi untuk membaca itu. Akhirnya yang ada di dalam otak mereka ya seperti yang disampaikan sang debater. Ya, isi kepalanya itu isi kotoran semua. Itu asli. Benar, itu asli itu mah. Sudah bibir licin, mulut kotor, otak kotor lagi. Kalau sudah otak kotor ya sudah. Selesai, akhirnya jadi begini terus. Itu saja mungkin tanggapan dari saya sang debater. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Seram Alufur ya. Jadi kawan-kawan, ya begitulah yang kita hadapi sekarang. Ya. Besok coba saya ulas itu Ade Armando itu ngomongnya apa. Dan saya tantang. Mau dosen UI dia, mau dosen apa, ku tantang. Berdebat ya. Dan tanpa sadar dia memalukan alma maternya kawan. Ya, saya akan bilang besok, kalau saya jadi muridmu saya bunuh diri. Karena melihat ketololanmu akan saya bilang ya. Itu sudah dikasih linknya, besok saya akan ulas ya. Dan kalau dia keberatan, ya cari saja sang debater. Kita debat, kita selesaikan di meja debat ya. Tunjukkan di mana nyalimu Ade Armando. Kan gitu kawan. Besok aku buat TikToknya. Halo Ibu Eva, selamat malam. Selamat malam Bang, tadi terlambat ini. Oh, aku kira lagi di Ukraina. Bunyi bumpa, aku sangka perang. Silakan. Enggak, tadi di luar sebentar Bang. Temanya Pak Julius minta nomor telepon. Siap. What is going on? Takut atau ada rencana lain? Ya, sepertinya ada rencana lain. Iya ya. Mau berdamai atau mau nangkap ibu itu sekalian? Nah, bisa jadi. Tapi nangkap nggak mungkin lah karena di Amerika kan. Ibunya kan kok minta ke istrinya mau selingkuh. Jadi pebinor dong. Mau selingkuh. Aku kan heran cantik. Iya, si AMC ini suka kali minta nomor telepon orang. Jadi apa ngumpulin data gitu. Udahlah, Julius. Itu. Jadi ya, jangan dikasih, Bang. Ya. Nanti terjadi apa-apa sama ibu itu, Abang ikut terlibat. Enggak, aku udah minta izin sama ibu itu, enggak ditanggapinya, berarti ditanya ibu itu gunanya apa katanya. Seperti Allah, guna aja telepon istri orang. Istri orang ditelepon loh. Abang dibikin jadi macam, apa? Jadi germo. Makanya kelainan jiwa sih. Atau dia punya
apa istilahnya? Pelacak. Minta damai dengan 10.000 material apa? Segel apa? materai 10.000 Materai apa gitu ya. Minta damai atau minta apa? Minta duit. Nah, kan gitu. Kemudian tuh Bapak itu ya itulah ya, kalau orang nggak lihat video Pak Saifuddin secara full ya, dia ngaku kok dia itu konseptor NII itu. Ya, dibilangnya gitu kemarin. Iya, dia ngaku sendiri kok. Jadi kita jangan ngambil secuil kayak ngambil apa kayak kuping gitu ya. Jadi ya aku pikir ya hanya saja ranahnya mungkin tidak di situ lagi ya kan, karena dia udah Kristen. Tapi kalau coba Bang, anti teroris apa kali aja kan kemarin itu BTSP apa itu berantas apa ada kok yang mereka buat, coba di edit itu udah bahas itu. Jadi karena memang ranahnya Pak Saifuddin nggak di situ lagi ya, saya pikir wajar orang-orang marah, rasa tidak, kan sakitnya double Bang. Dia konseptor NII gitu. Ya kan? NII itu kan saya nggak tahu apa katanya bagaimana gitu. Lalu dia tinggalkan konsepnya yang bagus itu, nggak jalan, udah diharapkan orang nggak jalan, kecewa kan, kecewanya double dong. Sekarang dia lalu pindah, kecewa kedua. Nah sekarang dia ngurusin yang ditinggalkan, kan kecewa ketiga. Jadi aku mikir ya percaturan agama dan dunia ini ya asik-asik ya. Jadi saya seperti yang aku bilang kemarin, ya aku netral ya. Bagaimana jadinya kita terima aja nanti. Kemudian Pak Armando, Bang, ya seperti yang aku mohon Abang banyak yang salah tanggap dengan apa yang saya tidak bela juga Armando, tapi dengarkan pelan-pelan, simak apa yang dia ucapkan. Orang-orang yang sudah berkomentar sana sini di beberapa channel melupakan bahwa Pak Armando itu bilang ini kalau diartikan secara letterlek berbahaya. Itu yang itu orang tidak tambahkan Bang. Jadi sama aja mau Kristen mau apa, sama aja orang beragama ini bapernya lebih tinggi daripada imannya. Sorry saja. Aku udah lihat dari titik 1 sehingga titik terakhir apa yang diucapkan Bapak itu. Tapi orang melihat hanya itu. Kan benar dia bilang. Benar. Kalau itu benar. Ayat yang dia ucapkan itu. Tapi orang memotongnya Bang. Tidak melanjutkan apa yang dia sebut. Inti pembicaraannya itu berbahaya jika diterjemahkan. Diambil, diartikan secara letterlek gitu. Orang ini tidak lihat begitu. Saya tidak membela yang A, yang B, yang C, yang apa gitu. Kan ada 5 agama di Indonesia ini. Cukuplah kita beriman, tapi jangan menghina yang lain. Membela ketidakadilan yang kita rasakan dengan bagaimana ya? Mempersamakan, sesungguhnya kita menyalahkan sesuatu yang kelompok yang lain yang tidak mengadilkan kita. Bagaimana kita juga mengcounter apa yang mereka buat, kan gitu. Itu yang aku lihat. Makanya kemarin aku bilang, aku sarankan Bang, simak, dengarkan itu video full dari titik A hingga titik terakhir. Itu aja Bang. Terima kasih Ibu Eva Suraya. Iya, itu aja Bang ya. Sukses Master. Siap. Terima kasih Bu Eva Suraya ya. Dan saya tadi sudah membuat disclaimer depannya, saya belum menonton. Kalau sampai dia bilang begitu, berarti dia manusia bodoh. Dan saya siap berdebat dengan dia. Ternyata ibu ini sudah menonton dan dia bilang kalau itu salah tafsir, berarti nggak ada kesalahan dia kan. Karena saya percaya dulu orang pernah dia menerjemahkan sesuatu, orang Muslim yang marah-marah sama dia.
bahkan dia dituduh Kristen segala macam lah, aku nggak tahu ya. Tetapi ya saya pikir dia nggak sebodoh itulah kalau misalnya mengatakan itu ya. Ya mudah-mudahan kan Nurul sudah membahas, yang lain membahas, jangan terjebak dengan kata-kata, harus disimak setiap katanya pokoknya. Halo Tarzan, selamat malam, hidupkan mikrofonnya Tarzan. Au. Ya, selamat malam Dubatas. Malam Tarzan. Iya benar itu yang dikatakan ibu tadi itu. Saya juga mau ngomong begitu tadi, cuma sudah didahului ibu itu ya tidak apa-apa. Masalah Ya, Saifuddin Ibrahim. Ya Pak? Terus. Oh iya. Masalah Saifuddin Ibrahim ya memang betul bilang kawan juga tadi itu yang sudah duluan-duluan. Itu kan usulan. Apakah usulan itu dapat dimasukkan kategori penistaan agama? Kan usulan kepada Bapak Menteri Agama. Nah, yang saya anehnya Pak Mahfud. Anehnya kok langsung memerintahkan tangkap. Nah, sedangkan di dalam mereka sendiri kita lihat kan bukan main-main itu, hampir seluruh channel mereka menista. Kenapa cuma Bapak Saifuddin Ibrahim yang langsung diperintahkan tangkap? Padahal kan cuma usulan itu Pak. Nah yang kita lihat di sini di perintah ini sepertinya tidak ada keadilan kelihatannya. Karena yang di channel-channel mereka itu tidak ada yang diperintahkan seperti itu. Oi tangkap sini. Apalagi kayak HMC sampai mengancam begitu, harusnya itu duluan. Tangkap nih HMC. Baru tarik Saifuddin. Harusnya seperti itu terlebih dahulu. Nah, ada juga yang makar pada negara. Kenapa bukan itu yang diteriaki? Tangkap itu. Bukan kita membela Saifuddin, tidak. Siap. Memang, Begitu aja. Memang salah juga Saifuddin kan. Kenapa mesti mengungkit yang lalu-lalu ya kan. Tapi ini tujuannya juga bagus Saifuddin ini. Karena terbukti kita lihat juga teroris munculnya dari mana. Siap. Nah, termasuk anggota MUI. Ya kan. Dari pesantren. Nah, itulah. Itu harus dilihat juga ke dalam situ. Jangan semata-mata cuma orang-orang minoritas saja yang mau disalahkan terus, ya kan? Ya harus dilihat juga ke dalamnya, faktanya, fakta yang perlu. Nah, itu aja. Oke. Terima kasih Tarzan. Ya, ini yang ditunggu-tunggu sudah datang, Mr. Sor. Selamat malam, Sor. Mikrofon menghidupkan Sor. Silakan Sor. Halo. Halo, silakan tancap gas. Iya Bang, wah. Si Juli sudah ketakutan ini ya. Ya. Iya, sampai-sampai Bang, dia Bang curhat dia Bang sama si Edis Bang tadi. Apa bilang? Ya, salah Bang. So, dia paling benar gitu, nyala-nyalakan ke Kristen gitu. Biasa dengan ilmu adu dombanya gitu Bang. Iya kan? Hah? Ilmu bibir licin. Iya. Tapi kan ku komen gini, sudahlah Julius, capek-capek lah kau bilang Kristen begini, Kristen begitu. Kau ada bila dulu pasal perencana pembunuhan itu kau bilang. dia gondok Bang gara-gara itu Bang. Sampai-sampai dia mau apa Bang? Ngapain abang juga gitu, bawa nama abang sih tadi. Ya itulah, kan aneh Bang. Ya kalau begitu ya, sampai-sampai gini Bang. Sampai-sampai dia bawa pengacara dari situ Bang.
Pengacara. Iya. Pengacara siapa? Gak tahu Gus apa namanya, gak tahu lah. Oh iya, Gus Handi. Ya, pengacara itu. Iya. Ya, pernah diskusi sama aku itu. Iya. Ya tapi kan, ya kalau memang merasa kau nggak salah, ya udah. Ngapain takut dilaporkan? Kan gitu ya Bang ya. Ya sudah. Hadapi saja dihukum itu, kan gitu. Ya sama dengan Pak Saiful. Dia itu sudah mengancam. Ya udah kan menurut dia Bang, menurut dia. Iya ya. Kan menurut dia, ya udah kalau memang menurut dia itu nggak pasal, ya sudah hadapi aja di pengadilan. Kan sudah ada pengacara dia, ngapain takut kayak gitu? Yang mana yang pikir? Iya, sama kayak Pak Saifuddin. Ya kalau memang dia anggap dia nggak salah, ya udah hadapi aja, ya kan? Hadapi. Tapi ya payah juga sih Bang, kalau dihadapi kan sudah ada perencana pembunuhan, takut juga dia Bang. Bukan takut karena ayatnya ini pasal 300 ayat ini, tapi perencanaan pembunuhan ini Bang. Nanti dia sampai benar kan, udah disambut sama apa 212 itu Jurus Sableng. Oke Sor, gitu aja Sor. Iya Bang, gitu aja. Oke, terima kasih Sor. Selamat malam. Terlalu malam kau datang Sor, harusnya kau tadi awal biar enak bicaranya. Halo Pak Sutowijoyo, selamat malam. Silakan Pak. Selamat malam, sang debater. Berkat dalam Pak, monggo silakan Pak. Ini saya sedih ini. Kenapa Pak? Negeri kita itu kok ribut yang kurang efektif ini. Ini ya sebetulnya Pak Saifuddin Ibrahim itu kalau menurut saya juga tidak keliru, cuma kurang pas cara penyampaiannya. Meskipun cara menyampaikannya itu sesuatu hal yang benar, tapi kalau tidak tepat waktu, tidak tepat tempatnya, dan tidak tepat gunanya, ya sebetulnya sesuatu hal yang sia-sia. Mestinya menyampaikannya itu audensi ke Menteri Agama atau ke Istana Pak Presiden secara tertutup, itu akan membuahkan hasil. Jadi timing dan caranya yang kurang pas, akhirnya jadi liar, membuat sesuatu hal yang menghambur-hamburkan energi yang tidak ada gunanya bagi negara dan bangsa ini. Yang kedua, mengenai HMC itu memang lancang dia. Dia tidak berpikir dulu, tapi ngomong baru berpikir. Ini yang salah. Mestinya harus berpikir dulu baru diungkapkan. Bukan ngomong baru berpikir. Itu sangat blunder memang. Ya. Terus yang ketiga, mengenai Menko Polhukam, ini juga offset kalau menurut saya. Intervensi mengenai hukum. Eksekutif tidak boleh intervensi mengenai kekuasaan yudikatif. Kalau intervensi, ya jangan Pak Saifuddin Ibrahim aja. Yang disebut oleh Pak Saifuddin Ibrahim seperti ES dan UAS itu mestinya juga harus diintervensi juga. Dan saya berkali-kali YouTuber yang melangkah ke ajaran orang lain itu juga harus diintervensi, harus di-close juga, jangan hanya Pak Saifuddin Ibrahim aja. Jadi ini yang ketiga, yang keempat mengenai Pak Armando. Pak Armando ya memang dia seorang dosen ya. Tapi kan tidak semua pakar keilmuannya dia menguasain.
mengenai Injil saya kira bukan menjadi keahliannya dia. Jadi tambah ruwet lagi. Jadi dari 4 peristiwa ini saling lompat kodok yang tidak jelas tujuannya, tapi suaranya bikin fisik gitu. Jadi saya hanya mendoakan aja semoga bisa berhenti dengan cool dan baik adanya negara ini biar tetap aman dan pemulihan ekonomi dan COVID-19 ini cepat selesai dari bumi yang diciptakan oleh Tuhan ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Suto Wijoyo. Doa kita pun begitu, cepat berhembus halal seperti ini. Ada 4 poinnya. Aduh, doa ya habis dah pergi pula. Oke lah, gak apa-apa ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, berhubung waktu kita sudah 1 jam 40 menit. Tadi doa ya habis tinggal terakhir, tapi beliau sudah keluar, gak apa-apa ya. Saya cukupkan dulu sekian, karena ini jamnya pun udah 22.40. Saya cukupkan sekian kawan-kawan ya. Sampai jumpa esok hari. Salam sang debater, sampai jumpa.